وإياك الغيار ومفتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق القدر والمقدار العظيم. آمين. Pertama-tama yang saya muliakan dan yang wajib kita hormati keluarga besar almarhum guru kita al-mukarram wal muhtaram Habib Muhammad bin Abdul Hamid, dan juga saudara beliau akhina fillah Habib Ali, dan juga guru kita al-mukarram Habib Ahmad Basurah yang alhamdulillah sudah kembali dari kabulnya, dan para hadirin, para sejil, para hujjah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah. Pada malam hari ini sebetulnya saya berjanji sama Habib Ahmad dulu bahwa pada malam hari ini ada acara. Saya nih kebetulan kiai, nggak ngerti ada satu kiai orang yang nggak punya ilmu ditarik sono tarik sini gitu. Jadi saya ini bukan berarti kebanggaan banget diundang-undang, itu bukan. Cuman ini kebetulan udah lanjut janji sama, lumayan jaraknya jauh. Janjinya cuma jam 8 teng, udah. Ini jam 8 pasti. Riba berarti. Tapi nggak apa-apa, insya Allah nggak macet kesonanya, insya Allah. Pada malam hari ini dibilang ikhtitam, malam penutupan sementara, betul. Kalau dikatakan malam penutupan sementara, kita mesti tanam tuh niat, insya Allah minta panjang umur dalam doa, agar insya Allah pada pembukaan lagi kita bisa hadir. Sebenarnya kita ngomong cara kita aja ya, karena kan di sini saya kabur nih, gantian. Nah pergi nggak bilang-bilang, kita yang ketemuan Habib Muhammad besok ente. Untung kita jabar ya deh. Jadi. Tapi insya Allah mudah-mudahan yang ada oleh-oleh dari hari ini. Ya, coba nggak ada. Pengajian pada umumnya di masa orang-orang soleh itu kalau mau Ramadan diistirahatin. Tujuannya apa? Orang-orang soleh itu tujuannya mau berjibaku tuh untuk som bin-nahar, diam bil-lail. Siangnya puasa sampai dapat berapa khatam Quran, malamnya sholat tarawih, kemudian baca-baca yang banyak, apalagi di Hadramut. Walau saya belum pernah ke Hadramut, tapi khobar-khobar dari orang Hadramut sampai ke saya. Itu tarawih sampai ada jam sekian. Sampai orang-orang di Hadramut itu ada satu ibarat tasyabbahum bihim bil malaika. Beliau-beliau ini orang-orang Hadramut sampai-sampai diperumpamakan seperti malaikat, sama ibadah doyan banget. Beda sama kita. Orang imam terawih 8, 11 sama witir, bacanya lama, ngancem. Besok gua nggak terawih di masjid ini lagi. Dulu ada orang, ini orang bodoh. Ini orang bodoh karena percaya sama kupingnya, terus percaya sama otaknya. Kan di Quran ada surah Al-Fil, ada surah Al-Baqarah. Betul? Betul? Orang semua kan ini. Betul ya? Nah, Al-Baqarah sapi betina, Al-Fil gajah. Saya mau nanya, sapi sama gajah gedean mana? Kurang rame. Sapi sama gajah gedean mana? Ini orang sholat. Begitu dia ngikut sholat, imam sudah lanjut takbir, dia ngikut usolli fardhu maghribi kalau nggak salah. Makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Al-Baqarah yang dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ila akhir ayat surah Al-Azim. Begitu bacanya. Udahnya Al-Baqarah, bacanya pelan, kerdil, imamum, ridho semua. Makanya saya kudu curiga kalau ada habaib, ustadz, kiai umroh Ramadan, sok soleh. Itu alamat terawih di sono kan 23 sama witir. Satu rokaatnya aja berdiri itu sampai begini kita. Itu alamat terawih dapat 4, selebihnya di hotel. Jadi jangan pakai belagu lu.
dengar Ramadan. Wah, orang telah umroh Ramadan sama juga haji sama Rasulullah. Iya, cuman yang utuh. Jangan tidak dipakai bawahnya kolor. Benar-benar. Jadi makmum, wah imam sholat tahu sendiri karena Al-Quran hafal. Makhrajnya betul, tajwidnya betul. Yang jadi makmum combro. Ruku aja sampai lupa kita kalau ngikutin orang sholat tuh ruku lama. Oh, subhanallahirrahmanirrahim. Kadang-kadang itu mau terus. Kita udah 3 terburu-buru kan begitu. Begitu nggak? Iya. Ya. Jadi diistirahatinnya pengajiannya orang dulu untuk ibadat mati-matian. Ini orang tahu begitu baca Al-Baqarah, wah mukanya udah kamu. Sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah besok malamnya mau saya maghrib lagi, ketemu imam dia lagi. Wah, dia tegur. Ya benar, jangan hambat. Ente juga aman nas, ente mau imam manusia, makmumin apa menjadi imam buat mereka iya. Isbat tegur. Dah amal anak baca al-fi'l, lah ma baca. Sekarang anak mau baca surah al-fi'l, enggak pakai gue nggak ikut. Kemarin aja Al-Baqarah yang kecilan lama banget loh. Halo. Kayak orang sekarang kan percaya sama nama. Al-Mukarram wal Muhtaram. Ad-da'i ilallah biqauli wa fi'li, ketinggian. Biqauli wa fi'li punya Rasulullah. Udah cukup Al-Mukarram wal Muhtaram. Gitu aja udah. Ad-da'i ilallah ngajakin ke jalan Allah. Kalau udah dibilang adai, lo ngajakin ke jalan Allah berarti ceramah nggak boleh joget di panggung, nggak boleh ngomong cabul, kan begitu. Sekarang nyatanya bagaimana? Undang-undang pakai DP, jalan kredit motor, ceramahnya ngaco. Pada mau umat zaman sekarang sama yang ketawa-ketawa yang gak ada ilmunya yang ngotorin majelis. Makanya saya kalau habis mau ceramah di tempat yang seperti itu tuh kadang-kadang kalau habis yang begitu tuh, oknum tuh, saya baca sholat tuh dulu, saya terjemah, ayo kita bersihin majelis kita. Salatullah, saya ajak baca mana biar bersih tuh. Malaikat pergi tuh. Orang dari Mekah nih, ada satu pendapat pulang dari Mekah haji atau umroh, malaikat 40 ngiringin. Udah model kayak kita mah ya Allah. Begitu sampai Cengkareng kata malaikat, ayo kita pulang lagi. Kenapa emang udah niat nyampur zam-zam? Zam-zam mau dicampur lah, bawa 5 liter yang nengokin seadanya. Dikasih siwak mengut, maunya sejadah. Belum. Banyak yang begini. Jadi udah kalau udah pergi jauh mah istilahnya walaupun kan katanya ada malah tudrakulu la tudrakulu, kalau nggak bisa dikerjain semua jangan tinggalin semua kan gitu. Nah sekarang pulang dari Hadramut, kalau nggak bisa ngasih hadiah banyak begini kan udah itu. Oke? Emang salah saya ngomong begitu? Langsung mikir apaan? Salah sendiri nggak diniatin. Niatul mukmin khairun min amalin. Kalau nggak ada niat, tapi kalau diniatin, nyaut dong, tenang dia. Asal ngomong begitu nggak diganyang lagi. Enggak, kalau masih belum ngomong begitu, kita ganyang lagi. Paham ya? Nah, jadi kesimpulannya diistirahatkan pengajian ini tujuannya buat kita beribadat dengan sungguh-sungguh di rumah. Barangkali kalau malam-malam sebelum Ramadan ada pengajian malam Senin, kan gitu. Nanti di rumah gantiin tuh. Tiap malam Senin saya biasa hadir di Jawa habis maghrib. Baca apa tadi? Yasin. Apa lagi? Tahlil. Ya, Maulid. Itu sempatin baca. Jangan sampai Quran cuma hatam doang, tapi nggak pernah ngerti ayat perintah mana, ayat larangan mana. Quran banyak yang baca, kalau memang nggak ngerti artinya yang penting baca yang benar dah. Dengan hormat, pakai kitab Quran, jangan pakai HP mulu. HP itu cuma kalau buat di mobil. Ini kadang-kadang korek suaranya bagus, bajunya bagus, pecinya bagus, baca Quran di acara maulid pakai HP. Ini korek nggak adab namanya. Paham ya? Paham. Ini kudu dikatakan, kudu dibilang yang begini. Jangan takut kita kalau ngomong yang begini. Sebab agama bukan punya habib, bukan punya kiai, bukan punya ustaz, bukan punya haji.
Agama punya Allah. Tidak ada para imam kalau mau baca kitab hadis melainkan wudhu dulu. Ini orang sekarang kadang-kadang asal goblek. Saya baca maulid itu ya. Nanti kita nggak lompat-lompatin baca maulid dari awal terus karena antara pasal yang pertama dengan pasal kedua berkaitan. Jangan belain gua tidak mau joget-joget dikoplokin tuh hadroh. Pasal maulid dilompat-lompatin. Itu gak adab itu disumpahin mah yang ngarang maulid itu. Paham ya? Nah, tadi saya bilang tuh waktu dia cakep tuh, masya Allah, Allahumma ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Tadi begitu tadi, alhamdulillah saya bilang betul. Jangan modal sekarang ya Rasul salam, kan ada wawunya marah lo nggak baca. Ya Rasul salam, emang ada sini panjang alif? Tanya Ustaz kita. Dari masjid sampai ke maghrib pakai planet Mars tanya. Tolong jangan ngimbangin suara terus huruf dirusak-rusak. Ini orang menyusun maulid aulia dan ulama tujuannya supaya kita dapat rahmat. Apabila dengar nama Nabi Muhammad, itu tujuannya. Jadi maulid itu bisa jadi sarana kita taubat kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, untuk lima seperempat nih. Jadi yang jelas begitu dah, ya. Ditutupnya diistirahatkannya pengajian ini tujuannya agar kita di bulan puasa ibadat betul-betul dengan rapi. Ingat, korma jangan lupa korma. Sediain korma. Ya, habis makan korma mau makan bala-bala, mau makan kue bola, mau makan bola, apa. Yang penting korma dulu sunnah Rasulullah SAW. Ya. Dan insya Allah di saat mau masuk bulan puasa kalau zaman dulu ada yang keramas tuh, pakai merang ya, rambut jadi hitam-hitam gitu. Sekarang mengganti sampo udah banyak. Merang susah, sawah aja bikin perumahan semua, laut sudah dipakai. Paham ya? Udah sekarang udah rapiin diri kita, tapi yang perlu kita keramasin adalah hati. Hati yang perlu kita keramasin. Rambut mau jelang-jeling mau ketombe mulu asal hati banyak ketombenya bagus. Daripada rambut berkilat, wangi, hati ketombe banget mulu. Alhamdulillah men. Bini sebelum masuk puasa minta maaf sama suami minta maaf sama istri. Wah, jawabannya jadi kayak pengantin lalu lagi. Bener-bener bang maafin saya bang. Di kalau perempuan soleha mah lembut ngomong sama laki. Lakinya juga ngomong. Oh iya sama-sama. Bukannya bini minta maaf, laki so jagoan. Begitu dong. Oke. Bilangin saya bu kalau yang begitu. Gue yang gamparin yang begitu. Jadi rapiin hati. Supaya apa? Supaya puasa kita keterima, puasa orang juga keterima. Korma yang pada punya duit, beli korma bagiin tetangga. Bayangin takjilnya dapat pahala sunnah. Makan korma dapat pahala. Bayangkan udah kita dapat pahala sunnah. Takjil dapat pahala sunnah. Korma tetangga di waktu maghrib kormanya dari kita. Bayangin itu. Yang kagak pada punya korma, duitnya kagak punya, ketok pintu yang rumah kaya. Assalamualaikum. Jangan malu, minta korma nggak apa-apa. Demi untuk sunnah. Assalamualaikum, nggak bisa ngomong nggak punya korma? Ada. Ngomong saya minta korma. Saya pengen supaya sunnah ini saya dapati pahalanya. Dikasih nih segitu. Kalau kita amat katanya mau sunnah. Kalau minta dikasih dikit ngapa malak amat gak minta. Paham ya? Jadi betul-betul korma jangan dianggap remeh. Korma kesukaan Nabi SAW. Masuk kamar nanti kaki kiri kesukaan Nabi. Pakai baju tangan kanan dulu, bukannya tangan kiri kesukaan Nabi. Jadi apapun yang Nabi suka kita kerjain. Jadi insya Allah di bulan Ramadan kita sehat afiat hati. Amin. Rezeki terbuka semua. Amin. Dan kita memiliki amal yang diterima oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta ridhonya jangan pakai yang salam anda ya. Assalamualaikum. Selanjutnya Abi Ahmad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.